Marquez menjadi tolak ukur di kelas utama sejak debutnya pada MotoGP. Dia telah mengejutkan dunia dengan stat yang spektakuler karena mendominasi baik sprint race maupun Grand Prix. Setelah 2024 yang penuh tantangan, pembalap 32 tahun itu tampaknya telah menemukan resep yang sempurna untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya. Dia telah melakukannya dengan mengendarai mesin yang tampaknya sangat cocok dengan gayanya. Pencapaian besar pertama dari awal musim ini adalah kemampuannya yang mengesankan untuk beradaptasi dengan motor Ducati. Sebuah mesin yang oleh banyak orang dianggap sulit bagi pembalap lain. Tetapi di tangan Marquez, motor Ducati memiliki performa yang belum pernah ada sebelumnya. Adaptasi ini telah meninggalkan para rival seperti rekan setimnya Pecco Bagnaia yang tidak mampu menandingi kecepatan dan keterampilan Marquez yang berada di level lain. Namun yang benar-benar menarik perhatian bukan hanya kecepatannya, tetapi juga kemampuan mengendarainya, sebuah gaya balap yang tidak mungkin ditiru. Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan di antara para ahli sepeda motor adalah penanganan unik Marquez terhadap motornya. Bahkan, kata komentator TNT Sport Neil Hudson seperti yang dikutip dari Motosan, Martin selalu menuduh Pecco menyalin pengaturannya di motor. Tetapi Marquez mengendarai motor Ducati dengan cara yang sangat unik sehingga pembalap lain tidak dapat menirunya. Di sisi lain, mantan pembalap MotoGP Michael Lavarti membahas kelebihan aksi Marquez di lintasan. Marquez memiliki kendali penuh atas motornya yang memungkinkannya untuk mendapatkan hasil maksimal dari mesinnya di setiap tikungan. Sepanjang karirnya, pembalap berjulukan Baby Alien itu dikenal karena agresivitasnya dan tidak takut untuk memacu tubuh dan motornya hingga batas maksimal. Pedro Acosta dikabarkan sedang mencoba mendekat ke VR46 Racing Team dan Ducati demi bisa kompetitif di MotoGP 2026. Bahkan, saking inginnya menjadi kompetitif di MotoGP, Pedro Acosta disebut-sebut rela balapan dengan gratis alias tanpa bayaran di VR46 Racing Team Ducati. Situasi krisis finansial di pabrikan KTM sama sekali tidak membantu, sehingga wajar Acosta mulai melirik solusi lain untuk menyelamatkan karirnya di MotoGP. Proyek MotoGP KTM memang masih berjalan, namun Acosta merasa percuma jika budget yang dipakai dibatasi. Karena tentunya pengembangan motor pun juga akan dibatasi, sehingga para pembalapnya pun akan kesulitan kompetitif. Namun meski akhirnya bersedia balapan tanpa dibayar sekalipun, di sisi lain ternyata ada pabrikan lain yang mau membayar tinggi jasa pembalap muda asal Murcia, Spanyol tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan presenter TV MotoGP asal Spanyol Mecasar Colas yang mengatakan Honda tampaknya mulai mencari pembalap baru untuk MotoGP 2026 mendatang. Meski secara motor masih kalah dari Ducati, Honda memiliki program yang sangat jauh lebih jelas dibanding KTM dengan krisis finansialnya. Apalagi kalau ngomongin soal uang, tidak ada pabrikan lain yang berani membayar lebih tinggi daripada Honda untuk Acosta. Negosiasi dalam bursa pembalap MotoGP 2026 saat ini sudah mulai bergulir dan diprediksi akan langsung memanas beberapa pekan ke depan. Nama Acosta selalu dibahas karena dipastikan akan menjadi tokoh utama dalam bursa pembalap tersebut. Bintang World Superbike Toprak Razgatlioglu dikabarkan bakalan gabung Honda HRC untuk kejuaraan MotoGP 2026 mendatang. Rumornya, Toprak Razgatlioglu diplot untuk menggantikan Luca Marini, yang performanya masih kurang memuaskan bersama tim Honda HRC Castrol sampai awal MotoGP 2025 ini. Kontrak Marini dengan Honda sendiri berakhir pada akhir musim kompetisi 2025. Hal yang sama juga berlaku antara Razgatlioglu dan BMW Motorrad. Wajar saja jika pembalap asal Turki tersebut dihubung-hubungkan dengan pabrikan Jepang tersebut. Terutama setelah Razgatlioglu menegaskan musim 2025 jadi yang terakhir baginya di WTSBK. Ditambah lagi cita-cita besarnya untuk merasakan kerasnya MotoGP. Ada sayap-sayap rumor dari Spanyol yang menyebut bahwa Razgatlioglu bahkan tidak perlu menunggu sampai 2026 untuk bisa debut bersama Honda. Razgatlioglu bisa saja menjalani balapan wildcard bersama Honda pada akhir MotoGP 2025 setelah dia menyelesaikan kompetisi WTSBK 2025 yang selesai lebih duluan. Razgatlioglu bisa saja menjalani balapan wildcard bersama Honda pada akhir MotoGP 2025 setelah dia menyelesaikan kompetisi WTSBK 2025 yang selesai lebih duluan.
Adik Valentino Rossi itu pun tampaknya sangat sadar dengan ancaman dari El Turco terlihat dari beberapa pernyataan soal pembalap bernomor 54 itu, bahwa kehadiran Toprak tidak akan membantu Honda sama sekali. Razgatlioglu pun juga sadar bahwa Marini sudah memberikan respon soal rumor-rumor yang berterbangan selama beberapa waktu belakangan ini. Namun dia tak mau pusing memikirkan sindiran ataupun sewor dari pembalap asal Italia tersebut. Dengan usianya yang sudah 28 tahun, Razgatlioglu memang semakin kehabisan waktu untuk bisa menggapai cita-citanya balapan di Grand Prix. Honda bisa menjadi kesempatan bagus untuknya, meski mereka sedang berusaha keras untuk bisa kembali ke papan atas. MotoGP 2025 baru terlaksana sekitar hampir 10%-nya dan hadir satu nama yang mendominasi, Marc Marquez. Marc mendominasi dua seri balapan pertama yang diadakan di Buriram dan Termas de Rio Hondo dengan posisi terdepan dan 4 kemenangan baik dalam sprint dan balapan panjang yang telah mendorongnya ke puncak klasemen keseluruhan dengan 74 poin penuh. Banyak penggemar dan tim Borgo Panigale sendiri yang menantikan duel antara Marc itu dengan rekan setim barunya Pecco Bagnaia. Namun hal itu belum terjadi hingga kini. Saingan utama sang juara dunia 8 kali dan yang paling mendekati levelnya malah Alex Marquez. Di sisi lain, Pecco terus struggle untuk beradaptasi dengan Desmos edisi 2025 sejak pengujian pramusim. Faktanya, Pecco tertinggal 31 poin di belakang Marc di klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap. Dan pekan ini banyak orang yang memperkirakan jarak tersebut berpotensi melebar secara Marc tiba di sirkuit yang banyak menorehkan kemenangan bagi dirinya Austin. Bagaimana dengan Pecco? Baru-baru ini Claudio Domenicali, CEO pabrikan Italia pada acara peluncuran Panigale V4S Italia baru telah menunjukkan kepercayaannya kepada juara dunia 3 kali itu, di mana ia berharap untuk melihat kejuaraan yang berbeda dimulai dengan Grand Prix Qatar di trek Losail yang lebih disukai Bagnaia, yang kebetulan merupakan salah satu tempat yang tidak ramah terhadap Marc Marquez.